Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban tertabrak saat berjalan kaki menyeberangi rel. Jasad seorang pria ditemukan warga tergeletak di perlintasan kereta api Jalan Haidah 1 Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban Anggi Setiawan, 26 tahun, warga Tegal, tewas tertabrak KRL yang melaju dari stasiun Pesing menuju Duri. Diketahui korban hendak menyeberang rel tanpa palang pintu. Semboyan 35 tuh, klakson udah panjang banget tuh. Itu posisi gelap emang. Saya di sini cuma ada 2 orang doang. Pas klakson panjang, dak bunyi. Saya sama teman itu langsung nyenter, wah ada korban. Itu dia jalan sendiri atau gimana, Pak? Sendiri. Dia ngebelakangin kereta. Posisinya emang lagi nongkrong Dia nggak nongkrong, dia jalan. Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara es tumpah, 2 bocah kakak beradik tewas dianiaya tetangganya di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sementara ibu korban kritis dianiaya dengan senjata tajam. Warga Jalan PDAM, Saring Sungai Bubukusan Tengah Tanah Bumbu mendatangi rumah Nur Laila setelah mendengar suara jeritan. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati Nur Laila serta 2 anaknya yang berusia 4 dan 6 tahun terluka parah akibat senjata tajam. 2 anak Nur Laila tewas dalam perawatan di rumah sakit. Sementara hingga kini Nur Laila masih dirawat dan kondisinya kritis. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sandal milik Mimit, seorang pria berusia 21 tahun yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban. Saat terjadi penganiayaan, suami korban sedang bekerja di ladang. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan barang bukti jejak penganiayaan di rumah korban, polisi memburu Mimit. Polisi menemukan Mimit di rumah temannya di Penyolongan Tanah Bumbu setelah buron selama 2 hari. Saat ditangkap, Mimit mengakui menganiaya tetangganya. Mimit berdalih melakukan penganiayaan karena emosi, korban menumpahkan es. Yaitu tersangka atas nama MI ini kondisinya pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian korban datang ke rumah TSK MI ini untuk membeli es. Ternyata mungkin miskomunikasi sehingga mengakibatkan saudara MI ini emosi. Kemudian mendatangi ke rumah korban, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, serta sandal. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri speaker Bluetooth di konter handphone. Aksi pencurian terjadi saat karyawan konter tertidur lelap. Seorang pria terekam CCTV mencuri speaker Bluetooth di konter handphone Jalan TVRI, Kelurahan Nunukan Timur. Pencurian terjadi saat karyawan konter handphone tertidur lelap. Korban baru mengetahui pencurian ini setelah menghitung ulang isi konter. Seorang pria diamuk warga lantaran kepergok mencuri 3 handphone di warung makan. Pelaku nekat mencuri karena menunggak cicilan motor setelah di PHK. Eka, seorang pria yang diduga mencuri 3 unit ponsel di sebuah warung di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, hanya bisa pasrah saat diinterogasi warga. Pria berusia 40 tahun ini memohon ampun agar tak dihakimi warga setelah sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor. Kejadian bermula ketika pelaku yang bermodus membeli lauk kepergok mengambil 3 ponsel milik pemilik warung.
Mengetahui aksi pelaku, korban berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Petugas mengamankan pelaku agar tak diamuk massa. Kelihatan tangannya itu ngambil tuh saya teriak-teriak. Terus banyak yang mengejar tuh Mas. Oh, yang tangkap itu siapa, Bu? Orang-orang. Orang-orang ya, Bu? Orang-orang itu. Pelaku nekat mencuri karena terdesak cicilan motor yang telah menunggak usai di PHK. Pakai Pak, sandada HP Pak. Katanya Sama tadi dijual Pak, satu untuk bayar cicilan motor. Pelaku dibawa ke kantor polisi sektor Turikale untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengunjung tempat hiburan dianiaya sekelompok pria di Kebayoran, Jakarta Selatan dipaksa mengaku memesan narkoba. Korban melawan karena tidak pernah menggunakan narkoba. Pria ini melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ke Mapolres Jakarta Selatan. Penganiayaan terjadi di halaman parkir tempat hiburan di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban terluka akibat dikeroyok 4 orang karena tak terima dituduh memesan narkoba melalui ojek online. Di antara pelaku diduga satpam di sekitar tempat hiburan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Manggi Padat Meraya. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.